Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan dengan gas. Bab 1131 berani keluar dan menemuiku. Kau gila, ini rumah hantu. Ini hanya properti. Di mana hantunya? Ji Fei menghardik dengan marah lagi. Dia tidak merasakan krisis. Sebab kalau memang benar-benar ada bahaya, dia tidak percaya kalau dia tidak akan mampu merasakannya dengan kekuatannya. Jadi, dia tidak mempercayainya. Terutama kaum wanitanya, sudah jelas mereka ingin menyakiti mereka, maka mereka sama sekali tidak mempercayai perkataannya. Tetapi wanita itu sekarang tampaknya telah lupa bahwa Ji Fei adalah musuhnya, dan dia memeluk pinggang Ji Fei lebih erat dari Li Ruoxi. Adapun Long Ke'er, setelah merasakan sentuhan tadi, dia seperti burung yang ketakutan. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan hanya bersandar erat pada Seng Lingyun. Ji Fei melanjutkan dan datang ke balik bebatuan. Dia terkejut ketika melihat 4 mayat. Dia jelas mendengar teriakan tadi, jadi itu pasti mayat. Dia segera melihat sekelilingnya dan mendapati bahwa ketiga orang yang bersembunyi di dekat bebatuan itu telah pergi. Mati, sebuah ide muncul di benak Ji Fei, dan dia segera melepaskan wanita itu dan Li Ruoxi dan berjalan cepat menuju mayat itu. 4 mayat tergeletak diam di tanah, semuanya ditikam di tempat yang sama, dan belati yang digunakan sebenarnya adalah belati yang sama. Tidak dapat dipastikan siapa yang tertusuk belati yang ditendang Ji Fei itu, namun keempatnya tewas. Seberapa cepatkah mengantarkan 4 mayat ke sini secepat itu sementara dia berjalan ke sana? Ji Fei tidak hanya terkejut, tetapi juga merasa sedikit takut. Penjual tiket merasakan akar rambutnya kesemutan dan kesemutan pada saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanya mendengar jeritan dan tahu bahwa 1 orang telah terbunuh. Kok sekarang jadi 4 orang? Ji Fei, ada yang aneh di sini. Wanita itu berbicara dengan gugup. Berdebar, dari pohon palsu di dekatnya, tubuh wanita lain jatuh, dengan luka yang sama. Xiao Cui, wanita itu menatap mayat yang terjatuh dan berteriak. Sekarang, dia tidak lagi peduli apakah Ji Fei akan tahu bahwa mereka berada di kelompok yang sama. Dia merasa takut entah kenapa akan kematian teman-temannya, dan merasa bingung entah kenapa, sehingga dia sangat gugup dan terkejut. Alis Ji Fei benar-benar berkerut. Dia sama sekali tidak menganggap serius para pembunuh dari organisasi ular hitam ini, jadi dia datang dengan niat menggoda dan mempermainkan mereka. Namun sekarang situasinya jelas salah. Hal ini karena ada kekuatan tersembunyi yang tersembunyi di dalamnya, dan mustahil untuk membedakan mana kawan mana lawan. Bahkan Long Ke'er pun menjerit tadi, jika itu benar-benar musuh, Long Ke'er pasti sudah mati. Yang membuat Ji Fei semakin bingung adalah selama benar-benar ada napas, dia akan bisa merasakannya. Sekarang dia tidak dapat merasakan apapun, dan pihak lain sebenarnya dapat menghindari persepsinya. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Dan wanita yang jatuh dari pohon itu bahkan lebih dekat dengannya. Bagaimana ini dilakukan? Wanita itu sangat gugup saat ini, dan dia dengan cepat melihat sekeliling rumah hantu itu. Keluarlah, semuanya. Keluarlah, jangan bersembunyi. Kita tidak akan membunuh Ji Fei hari ini. Dia menyerah, jika kita terus seperti ini, semua rakyat kita akan mati. Awalnya dia ingin membunuh Ji Fei, tetapi sekarang, semua orangnya telah terbunuh sebelum Ji Fei bisa melawan. Jadi dia tidak berani melanjutkan. Akan tetapi, suasana benar-benar sunyi. Tidak ada seorang pun yang keluar. Seakan-akan tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Apakah mereka semua mati?
pikiran wanita itu tiba-tiba muncul. Tepat saat dia hendak berbicara, Ji Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan berteriak, total ada 13 orang yang kau bunuh, dan mereka semua sudah mati sekarang." Bagaimana ini mungkin? Aku tidak tahu apakah maksudnya bagaimana Ji Fei bisa tahu, atau bagaimana mereka semua bisa mati. Bagaimanapun, wajah wanita itu pucat, dan ada ketakutan yang tak terjelaskan di matanya, ketakutan yang tak terlukiskan. Dia bahkan mencondongkan tubuh ke arah Ji Fei, dia takut. Lagi pula, dia tahu bahwa bukan Ji Fei yang membunuhnya. Dia telah melihat kekuatan Ji Fei, tetapi sekarang dia merasa bahwa kekuatan orang dalam kegelapan ini bahkan lebih mengerikan. Ji Fei melihat sekelilingnya namun tetap tidak menemukan apapun. "Kalian masih mau main di rumah hantu? Kalau tidak, aku pergi." Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. "Jangan main-main lagi." Long Keer yang tadinya ingin masuk, menjadi orang pertama yang berteriak ingin keluar. Li Ruoxi dan 3 orang lainnya juga mengangguk berulang kali, "Ayo pergi." "Bagus," Ji Fei berkata demikian dan menuntun mereka menuju pintu. Akan tetapi, dia berjalan sangat pelan, matanya selalu mengamati sekelilingnya dengan waspada. Tetapi sampai mereka keluar dari rumah hantu itu, tidak ada bahaya sama sekali, seolah-olah tidak ada bahaya, dan seolah-olah kematian 13 orang di dalamnya tidak pernah terjadi. Beberapa orang berjalan keluar dari rumah hantu itu, dan Long Keer terduduk di tanah sambil mengeluarkan bunyi plop. Li Ruoxi, Seng Lingyun dan Huo Lei, ketiga wanita itu, juga bersandar ke dinding. Jelaslah bahwa mereka sangat ketakutan dan hampir tidak dapat bertahan. Adapun wanita dari organisasi ular hitam, dia bahkan lebih bingung. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Orang-orang telah meninggal, tetapi dia bahkan tidak tahu bagaimana mereka meninggal. Ji Fei memandang Long Keer yang sedang duduk di tanah dan menemukan bahwa kaki kanan celana olahraga merahnya lebih pendek dari kaki kirinya. "Keer, pergelangan kakimu yang mana yang baru saja disentuhnya?" Long Keer tanpa sadar menatap pergelangan kaki kanannya dan matanya melebar. Ya Tuhan, ya ampun. Dia merasa seolah-olah jatuh ke dalam gudang es. Baru saja ketika dia berteriak ada yang memegang pergelangan kakinya, dia merasa sangat kedinginan. "Saya hanya takut saat itu. Saya baru ingat sekarang bahwa saya mengenakan celana panjang, seharusnya tidak sedingin itu. Sekarang ada bagian celana saya yang hilang. Jika Anda ingin mematahkan kakinya, caranya mudah. Ini sungguh mengerikan." Wanita ular hitam itu segera melihat ke pergelangan kakinya, di mana terdapat 5 jejak tangan hitam. Ji Fei menoleh cepat. Jejak tangannya gelap, tetapi ramping dan panjang. Itu sebenarnya cetakan tangan seorang wanita. "Hantu perempuan!" Long Keer berteriak tanpa sadar. Turis yang masuk dan meninggalkan kota Ningjiang mendengar teriakan itu dan tanpa sadar melihat ke sini. Banyak orang yang melihat rumah hantu itu dan bergegas mempercepat langkah untuk pergi. "Tunggu aku di sini. Aku masuk lagi." Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia hendak masuk. "Ji Fei, bagaimana jika dia ingin membunuh kita?" Long Keer mengangkat tangannya dan menunjuk penjual tiket dari organisasi ular hitam. "Kau sudah diracuni sekarang? Jika kau ingin hidup, diamlah di sini dengan tenang. Jika tidak, kau pasti akan mati." Ji Fei menatap wanita itu dan berkata sambil memperingatkan. Wanita itu segera menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku tidak akan pernah menyakiti mereka." Ji Fei mengangguk pada Li Ruoxi dan memasuki rumah hantu lagi. Kali ini dia ditinggalkan sendirian, dan dia melepaskan semua inderanya.
mengikuti jalan yang baru saja dia lalui, dan pertama kali tiba di tempat di mana Longkir berteriak. Ji Fei berjongkok dan mencari dengan cermat, tetapi tidak menemukan apapun. Dia pergi ke tempat wanita itu baru saja berteriak, tetapi tetap tidak dapat menemukannya. Bahkan tempat persembunyian wanita-wanita itu pun didatangi, namun tetap saja tidak ada jejak yang tertinggal. Ji Fei merasa seperti hendak meledak, ia mampu mengalahkan musuh yang bahkan tidak dapat ia deteksi. "Beranikah kau keluar dan menemuiku?" Ji Fei berteriak ke sekeliling. Bab 1132. Apakah hotel ingin tutup? Suara Ji Fei bergema di rumah hantu itu, dan auranya yang kuat bagaikan ombak laut, memancar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Namun rumah hantu itu begitu sunyi, sampai-sampai Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Tak seorang pun muncul, bahkan bayangan seorang pun. Alis Ji Fei berkerut membentuk, cuan, sungai. Dia bahkan mulai memikirkan saudara Long dan transformasinya menjadi bayangan. Dia mengira saudara Long menahan diri terakhir kali dan tidak menunjukkan kekuatan aslinya. Tetapi kali ini dia menunjukkan kekuatan aslinya. Tak ada sosok, dan suara pun semakin sedikit. Ji Fei juga mencari tempat persembunyian beberapa orang yang baru saja meninggal, tetapi tidak menemukan jejak. Bahkan tidak ada jejak kaki sedikit pun. Satu-satunya perasaannya adalah seolah-olah dia telah melihat Tuhan. Dia pastilah tipe dewa yang tidak menentu yang dapat terbang ke langit dan ke bumi. Kalau tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Ji Fei berkeliling di seluruh rumah hantu 3 kali namun tidak menemukan apapun. Akhirnya, dia keluar dengan perasaan sedikit kecewa. Ketika mereka keluar, Li Ruoxi dan beberapa wanita lain sedang menunggu. "Suamiku, apakah kamu sudah menemukannya?" Li Ruoxi bertanya dengan cemas. Seng Lingyun dan Huo Lei juga memiliki mata yang ingin tahu. Ji Fei menggelengkan kepalanya, agak kecewa. Dia memandang penjual tiket perempuan itu. Dia sedang duduk di tanah pada saat itu. Wajahnya pucat dan ada bercak hitam besar pada kakinya yang telah disentuh. Tepat saat Ji Fei hendak mengeluarkan jarum emas untuk membantu wanita itu melakukan detoksifikasi, Longkir tiba-tiba melihat ke arah kaki Ji Fei dan berteriak. "Ji Fei, mengapa kakimu juga hitam?" "Apa?" seru Ji Fei. Li Ruoxi dan beberapa wanita lain menatap kaki Ji Fei pada saat yang sama, dan memang melihat bekas jari yang panjang di kaki mereka. Namun, celana Ji Fei tidak rusak, dan dia tidak diracuni. Ini Ji Fei merasa seperti melihat hantu. Baru saja Longkir dan wanita itu sedikitnya menjerit dan berteriak, tetapi kali ini ketika sampai padanya, dia tidak menemukan apapun. Ini itu terlalu dibesar-besarkan. Kedua wanita itu bisa merasakannya, tetapi dia tidak bisa. Maksudnya itu apa? Pihak lain lebih terampil dalam seni bela diri daripadanya, dan sengaja tidak muncul, hanya untuk mengolok-oloknya. Ji Fei berpikir lagi tentang betapa dia sangat fokus saat itu dan berkonsentrasi untuk menemukan musuh. Tetapi dia tidak melakukannya. Guru macam apa ini? Kalau saja dia punya kemampuan seperti yang dimilikinya sebelum pergi ke Longcheng Longshan, dia pasti sudah menerimanya, karena dia tahu ada jurang pemisah antara dirinya dulu dengan dirinya sekarang, dan dia juga tahu bahwa masih ada guru-guru yang lebih hebat. Sekarang dia merasa seolah-olah kepercayaan yang baru saja dibangunnya akan hancur. Guru macam apa ini? Hati Ji Fei jadi kacau. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan racun dari tubuh wanita itu. "Katakan pada orang-orang di organisasi ular hitam bahwa jika aku bertemu denganmu lagi, kamu akan mati." Wanita itu tidak membantah, namun tetap diam. "Ayo pergi." Ji Fei pergi bersama keempat wanita itu.
Dibandingkan dengan rasa percaya diri yang saya miliki saat saya datang ke sini, kini tekanan yang saya hadapi jauh lebih besar. Setelah mengalami kejadian di rumah hantu, Long Keer menjadi patuh, dan mereka berlima langsung berkendara ke Hotel Huayu dekat kota Ningjiang. Ji Fei tidak ingin mereka berada di bawah terlalu banyak tekanan, jadi dia pergi ke restoran, mengambil menu, dan menatap pelayan sambil tersenyum. "Apakah Anda punya paket makan tunggal di sini?" Pelayan itu tercengang. Ini adalah salah satu hotel besar di kota Ningjiang. Meskipun tidak sebesar Hotel Ningjiang, hotel ini pastinya merupakan salah satu dari 5 hotel teratas di kota Ningjiang. Orang-orang yang datang ke sini untuk makan karena seleranya atau karena statusnya. Ini pertama kalinya saya melihat orang datang ke sini hanya untuk makan sepuasnya. Pelayan itu melirik ke 4 wanita di sekitar Ji Fei. Semuanya cantik bagai bunga dan tampak menawan, membuat jantung orang berdebar kencang saat melihatnya. Melihat Ji Fei lagi, dia mengenakan kain compang camping, dengan noda hitam di celananya, tampak sangat malu, dan matanya langsung menunjukkan penghinaan. Bajingan macam apa ini? Bagaimana bisa dia mengajak seorang wanita cantik dan memuka untuk makan malam bersama? Yang paling menyebalkan adalah mereka ingin makan satu kali saja. Ji Fei tentu saja melihat apa yang dipikirkan pelayan itu, dan tersenyum, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia terus bertanya, "Apakah Anda punya paket makanan di sini?" Pelayan itu tersadar dari keterkejutannya, menahan amarahnya, dan menatap Ji Fei. "Tuan, jika Anda ingin memesan makanan, Anda bisa pergi ke restoran Lu Ming Chun di seberang jalan. Mereka menyediakan makanan." Pelayan itu tak mau lagi memberi muka pada Ji Fei, dan terlebih lagi tidak ingin orang seperti Ji Fei yang tidak mampu membelinya pamer di sini. Keempat wanita itu yang tadinya gugup, tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Mereka terhibur dengan aksi Ji Fei yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. "Mengapa?" Ji Fei menghela napas. "Akhirnya aku mengerti mengapa Raja Zhou membakar menara suar untuk menghibur para pangeran. Akhirnya aku mengerti apa artinya membeli senyum dengan 1000 koin emas. Lihat betapa sulitnya bagiku untuk membuatmu tertawa. Aku memaksamu untuk berpikir bahwa aku miskin." Haha, keempat wanita itu sekali lagi terhibur dengan ejekan Ji Fei. "Cukup, berhenti menggoda pelayan itu." Li Ruoxi melirik pelayan yang hendak meledak dan berkata. Ji Fei mengangguk dan menyerahkan menu langsung ke Li Ruoxi. "Biarkan istriku memutuskan masalah penting seperti memesan makanan." Setelah itu dia berdiri dan berkata, "Saya mau ke kamar mandi dulu. Kalian urus saja pesanannya." Pelayan itu melihat situasi di depannya dan sedikit bingung. Wanita-wanita ini sungguh mempercayai Ji Fei. Tetapi ketika saya melihatnya benar-benar keluar, saya langsung menyimpulkan bahwa dia akan buang air kecil. Oleh karena itu, dia tidak serius dengan hidangan yang dipesan Li Ruoxi dan lainnya. Li Ruoxi mengambil sumpit dan mulai memesan. Keempat wanita itu dengan cepat memesan 10 hidangan. Melihat hidangan yang dipesan keempat wanita itu, yang semuanya merupakan hidangan khas restoran itu, 10 hidangan harganya beberapa ribu yuan, dia tidak percaya dia mampu membelinya. Pelayan itu tiba-tiba memikirkan sesuatu makan makanan gratis. Baru saja Ji Fei bertanya apakah ada paket makanan. Tetapi pada akhirnya dia memesan 10 hidangan. Mungkinkah ini suatu akting? Dan melihat mereka berempat mengenakan pakaian olahraga, mereka tampak semakin tidak seperti orang kaya. Pelayan itu gugup tetapi tampak sangat tenang. Setelah mereka selesai memesan, dia langsung mengambil piring dan memimpin tim keluar.
Akan tetapi, alih-alih langsung memesan, ia malah menelepon pemilik restoran. Mendengar hal itu, pemilik di ujung sana menjadi marah dan memberitahu pelayan bahwa mereka akan segera kembali. Pelayan itu memikirkan identitas dan kemampuan bosnya, lalu mencibir. Beraninya orang miskin makan di sini? Setelah Jifei pergi ke kamar mandi dan mencuci mukanya, dia berdiri sendirian di dekat jendela di koridor hotel, tenggelam dalam pikirannya. Apa yang terjadi hari ini sungguh tidak dapat dipercaya. Ini pertama kalinya aku melihat lawan yang begitu sombong di hadapanku. Pada saat ini, dia menyadari bahwa peningkatan ilmu bela diri tidak ada habisnya, dan sekarang dia semakin bersemangat untuk meningkatkan kemampuannya. Setelah berpikir selama setengah jam, saya merasa sedikit lapar. Saya pikir makanannya akan segera tiba. Jadi saya kembali ke ruang pribadi. 4 wanita sedang mengobrol di sana. Ketika mereka melihat Jifei, mereka semua tersenyum dan benar-benar rileks. Namun, Jifei mendapati meja itu kosong, tak ada apapun di atasnya, bahkan peralatan makan atau teh. Alisnya langsung berkerut. Keempat wanita yang tadi mengobrol juga menyadari ada sesuatu yang salah saat ini. Sekalipun makanannya belum datang, semua ini seharusnya sudah muncul. Apakah hotelnya ingin tutup? Setelah Jifei selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Wah! Pintu kamar pribadi itu ditendang hingga terbuka. Bersambung.